Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rada Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, gigi berlubang merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering dialami oleh banyak orang dari beragam usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan juga lansia. Seperti itu. Penyebabnya adalah plak-plak sisa makanan yang menempel di gigi sehingga mengikis permukaan gigi dan akhirnya membuat gigi berlubang. Dan katanya gigi berlubang itu berbahaya. Oleh karena itu kita harus tahu nih apa penyebabnya dan bagaimana cara menghindari gigi berlubang. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu bahaya gigi berlubang. Namun sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini tentang bahaya gigi berlubang, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa buah yang katanya baik untuk kesehatan gigi. Kita lihat yang pertama. Buah apel. Nah, buah apel ini memiliki kandungan air yang sangat banyak seperti itu ya. Gerakan mengunyah membuat air liur di dalam mulut kita ini meningkat dan bisa menetralkan keasaman mulut. Selain itu juga teksturnya yang agak kasar, ini bisa membersihkan nih sisa-sisa makanan yang ada di permukaan gigi sehingga bisa membersihkan termasuk juga plak sisa makanan, dan antioksidan tinggi sehingga bisa menjaga kesehatan gigi dari kerusakan dan juga infeksi bakteri. Nah, bagi Anda yang suka makan apel ini bagus ya. Oke, kita lanjut. Setelah apel ada buah apa? Stroberi. Nah, buah ini kaya akan vitamin C dan bagus untuk kesehatan pembuluh darah, terutama yang ada di sekitar gusi dan juga gigi seperti itu ya. Dan dapat meredakan peradangan, dan vitamin C di buah ini bisa memproduksi kolagen nih pemirsa yang berguna untuk melawan penyakit periodontal. Dan asam malat di buah bisa membantu mencerahkan warna gigi. Jadi kalau Anda ingin memiliki gigi yang lebih cerah, tidak putih ya gitu ya, lebih cerah gitu, Anda bisa mengonsumsi banyak-banyak buah stroberi. Kita lihat yang selanjutnya, anggur. Nah, buah ini memiliki antioksidan yang juga sangat tinggi seperti itu, memiliki fungsi antosianin untuk mencegah plak menempel di gigi, dan menurut penelitian ya pemirsa bisa mencegah risiko kanker mulut. Wah, ini sangat luar biasa ya manfaat dari buah anggur untuk kesehatan gigi dan mulut. Kita lanjut ke jeruk. Nah, ini yang biasa kita konsumsi gitu ya. Ini kayak akan vitamin C yang bagus untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengurangi peradangan atau inflamasi. Yang terakhir kita lihat ada mentimun. Nah, ini sering mungkin buat lalapan gitu kalau kita lagi makan gitu ya. Nah, ini buah ini renyah dan kaya akan serat ternyata, dan kadar air tinggi membantu mulut kita agar tidak kering, dan mengunyah mentimun ini bisa menghasilkan air liur yang bisa menghilangkan bakteri jahat. Oke, itu tadi 5 buah yang katanya baik untuk kesehatan gigi. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, bahaya gigi berlubang. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas beberapa buah yang katanya baik untuk kesehatan gigi, dan untuk mengklarifikasinya apakah betul buah-buah ini memiliki manfaat baik untuk kesehatan gigi, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Chandraningrum M. Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya Dok ya. Oke Dok, hari ini tema besar kita adalah bahaya gigi berlubang. Tapi kalau kita ngomongin tentang kesehatan gigi secara umum, ini katanya ada beberapa buah yang baik katanya untuk kesehatan gigi nih Dok. Mulai dari kayak vitamin, serat, dan lain sebagainya gitu. Ini ada beberapa buah saya akan sebutkan ya Dok ya. Ada buah apel, stroberi, anggur, jeruk, sama juga mentimun nih. Nah, apakah kemudian buah-buah ini, atau mungkin nanti dokter bisa menjelaskan juga ada buah tambahan lain yang baik untuk kesehatan gigi dan cara konsumsinya tidak boleh berlebih atau seperti apa gitu Dok? Silakan Dok. Terima kasih. Untuk buah-buahan sebenarnya manfaatnya sangat baik untuk kesehatan gigi asal jumlahnya tidak berlebih ya. Jadi pada umumnya buah-buahan mengandung banyak vitamin, mineral, antioksidan yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas dan menghambat pertumbuhan bakteri di rongga mulut, termasuk memelihara kesehatan gigi. Tetapi konsumsinya pun tidak boleh berlebihan karena sifat asam dari buah-buahan ini akan dapat merusak enamel gigi sehingga meningkatkan resiko terjadinya gigi berlubang. Jadi maksimal konsumsi buah-buahan per hari dibatasi 5 buah per hari. Dan jangan lupa menggosok gigi setiap habis makan karena itu akan melindungi gigi dari asam dan bakteri-bakteri yang merugikan di dalam rongga mulut. Oke Dok, kalau berbicara tentang ini barusan dokter menyebut jangan lupa sikat gigi kan gitu. Nah kalau semisal nih
orang habis makan buah gitu ya, buahnya ada asem-asemnya gitu Dok. Terus kemudian itu harus atau boleh nggak sih langsung sikat gigi, dan takutnya kan kayak masih ada kesisa asam gitu kan, terus nanti bercampur dengan pasta gigi, kita sebagai warga orang umum kan mungkin nggak begitu paham gitu Dok. Sebenarnya nggak apa-apa kalau jumlahnya tidak berlebih ya, karena sifat asam juga membantu rongga mulut juga menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut. Jadi Oke. Berat kalau berlebihan makan buahnya, ya seperti ada tuh yang melakukan diet buah sepanjang hari makan buah. Nah, ya paling enggak 3 kali lah gosok untuk sikat gigi supaya melindungi gigi dari sifat yang terlalu asam. Oke. Kalau apel katakan loh, seperti apel, apel ini juga kan memiliki kandungan air yang tinggi gitu ya Dok ya. Apakah kemudian ini juga baik untuk kesehatan gigi? Apel mengandung air cukup banyak Mmm, dan eee, konsistensinya yang renyah ya, yang mhm, ini yang menyebabkan kita mengunyah menjadi lebih keras, lebih banyak ya. mhm. Ini merangsang pengeluaran saliva sehingga melindungi gigi dari bahaya bakteri, karena saliva juga salah satunya mengandung banyak faktor-faktor yang melindungi gigi dari pertumbuhan bakteri. Oke, dan permukaan kalau kita makan apel itu kan kayak ada agak sedikit kasar gitu ya Dok ya. Ini katanya juga baik ya untuk kemudian mengikis atau apa ya bahasa umumnya tuh kayak ngelap-ngelapin sisa-sisa plak makanan di gigi gitu ya Dok ya? Selain itu juga apel mengandung polifenol Mmm, yang berguna sebagai antibakteri, sehingga dapat melindungi gigi dari fermentasi makanan yang sebagai media tumbuhnya bakteri ya. Jadi itu gunanya polifenol dalam apel. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang makan apel itu pertumbuhan bakteri dalam mulutnya lebih lambat daripada yang tidak makan apel. oke, oke, oke. Berarti memang apel memiliki kandungan yang baik juga gitu ya untuk kesehatan gigi, asal lagi-lagi konsumsinya jangan berlebih gitu ya Dok ya. Oke, kalau dari buah stroberi sendiri, ini sendiri kan mungkin orang berpikirnya buah yang paling banyak vitamin C-nya ya jeruk, 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 jeruk gitu ya Dok ya. Tapi sebenarnya dari stroberi pun kita bisa mendapatkan vitamin C ya Dok ya. Dan ini katanya baik Vitamin untuk C. kesehatan pembuluh darah di sekitar gigi dan gusi nggak sih Dok? Betul ya, jadi vitamin C juga menguatkan pembuluh darah. Selain itu juga dia memperkuat jaringan kolagen ya, yang berfungsi sebagai untuk kesehatan gusi sebagai penyangga giginya sendiri. Oke, oke. Apakah kemudian juga vitamin C atau kandungan yang ada di buah stroberi ini katanya juga bisa mencegah peradangan atau inflamasi di sekitar gigi dan gusi nih Dok? Iya betul Mmm, ya, jadi selain vitamin, sebenarnya bukan vitamin C-nya, tetapi mmm. mungkin kadar antioksidan yang lain ya. Kan banyak sekali antioksidan seperti polifenol yang terdapat dalam buah-buahan tersebut yang juga membuat menurunkan resiko peradangan akibat infeksi bakteri. Oke. Kalau kita lanjut ke buah selanjutnya, ini ada anggur juga katanya kayak akan antioksidan, betul tidak Dok? Anggur itu mirip dengan antioksidannya mirip dengan apel ya, Mmm. mengandung polifenol ya dia ya. Jadi, fungsinya juga sebagai antimikroba juga di dalam mulut. Oke, dan katanya juga menurut penelitian ada yang bilang bahwasanya konsumsi anggur ini bisa mencegah risiko kanker mulut, betul tidak Dok ini? Iya betul, karena kadar antioksidannya yang cukup tinggi. Oke, kalau di buah selanjutnya Dok, nah ini jeruk yang mungkin kita bikin ini buah yang sangat umum dikonsumsi oleh kita terutama warga di Indonesia seperti itu. Ini apakah jeruk benar merupakan buah dengan kandungan vitamin C tertinggi atau tidak sih Dok sebenarnya? Kandungan vitamin C tidak tertinggi ya, Mmm. sebenarnya jeruk itu sedang lah ya, sekitar 50 miligram ya, 50 sampai 55 tergantung jenis jeruknya. Ya, cuma dia mengandung beta karoten ya, ini yang berfungsi sebagai antioksidan poten untuk memelihara mulut dari peradangan dan resiko kanker. Oke, berarti bukan yang tertinggi gitu ya, cukup tinggi gitu. Tapi kalau berbicara yang tertinggi sebenarnya kandungan vitamin C ada di buah apa sebenarnya Dok? Sebenarnya jambu biji. Oh, jambu Jambu biji? biji itu vitamin C-nya cukup tinggi. Satu buah jambu biji itu mengandung sekitar 300 sampai 400 miligram vitamin C. Jadi kalau mau dapetin 1000, makan 3 jambu biji cukup lah. Oh
Oke, jambu biji kan dalamnya ada yang beda-beda itu dok, yang warna putih atau merah seperti itu sama saja atau gimana? Kurang lebih sama, Kurang lebih sama ya? beda-beda dengan vitamin C. Oke, kalau yang terakhir ini mentimun nih dok. Nah mungkin ini yang juga banyak dikonsumsi terutama untuk lalapan gitu ya mungkin ya. Ternyata buah yang kayak yang biasa gitu ternyata ini juga bagus untuk kesehatan gigi ya dok? Iya betul. Itu hampir sama juga dengan apel. Pertama konsistensinya yang renyah ya. Konsistensinya renyah sehingga dia merangsang pembentukan saliva. Yang kedua, apel ketimun ini juga mengandung vitamin K yang dimana dia eh, meningkatkan penyerapan kalsium di gigi ya. Jadinya giginya semakin kokoh. Oke, kalau tadi kan dokter sering menyebut bisa meningkatkan produksi saliva atau air liur seperti itu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau mau bertanya ini banyak yang kemudian agak ragu ketika mereka makan buah. Mana yang lebih baik ini dok? Kandungannya gitu untuk kesehatan gigi maupun kesehatan tubuh secara umum gitu. Yang buah yang dipotong-potong, yang manual gitu ya, terus kemudian kita makan atau di jus atau di gimanain gitu yang paling bagus untuk kesehatan? Yang paling bagus untuk kesehatan secara umum adalah buah yang dipotong-potong Hmm. ya. Jadi ada gerakan mengunyah di dalam mulut. Selain itu, gerakan mengunyah di dalam mulut selain untuk kesehatan gigi juga dia merangsang hormon-hormon kenyang di dalam tubuh keluar sehingga ini yang menyebabkan eh, tubuh kita menjadi lebih cepat kenyang. Kalau ingin menurunkan berat badan, jangan makan buah yang di jus. Lebih baik yang dipotong. Oke, berarti sebenarnya kalau tadi dokter menyebut eee, ketika kita mengunyah-ngunyah makanan termasuk buah di dalamnya ini, itu bisa membuat sinyal kayak ke otak kita lebih cepat kenyang gitu ya. Jadi tidak mengonsumsi lebih banyak buah-buah atau makanan yang lain gitu? Ya, betul. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang buahnya sendiri, mungkin kalau untuk kesehatan gigi dari 5 buah tadi, mana sih Dok yang paling prioritas untuk diutamakan? Halo Dok, bisa dengar suara saya Dok? Eh, yang prioritas mungkin selain fungsi untuk kerenyahannya, selain itu juga polifenolnya juga cukup tinggi. Oke, berarti memang ada beberapa buah yang baik, asalkan yaitu tadi kuncinya adalah bagaimana kemudian kita tidak over gitu ya. Baik, terima kasih Dok sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati pagi hari ini. Semoga kita semua memiliki gigi yang sehat dan konsumsi buah yang baik untuk kesehatan gigi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang topik kita hari ini, bahaya gigi berlubang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.id. Kami akan segera kembali.